Oke, untuk lebih mengulas program Tular Nalar, sudah hadir bersama kami sekarang ini Direktur Ma'arif Institute, Helmi Pribadi, Tesanti Indra Astuti dari Mavindo, dan juga Julie Binu dari Love Frankie. Halo semuanya, apa kabar? Halo, Hai, apa ya. kabar, Mas? Baik, Sehat-sehat Mas. semua ya? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat, Mas. Oke, mungkin boleh nggak sih dikasih ringkasan sedikit terkait inisiatif ini, apa yang telah dilakukan sejak dimulai pada Juli ya, kalau nggak salah, Juli bulan lalu, dan kenapa juga namanya Tular Nalar. Jadi dimulai dari Tesanti. Terima kasih, Mas Ryan. Program Tular Nalar ini berawal dari keprihatinan kita ketika berada di dalam situasi pandemi, di mana kita berhadapan dengan misinformasi dan disinformasi yang semakin meluas. Sementara di sisi lain, kita juga berada dalam situasi penuh keterbatasan karena tidak bisa bertemu satu sama lain. Situasi pandemi membuat kita harus mengalihkan pembelajaran full pada modul pembelajaran online learning. Nah, di situ kami melihat betapa Indonesia mengalami kekurangan khususnya dalam memberikan metode-metode yang berkaitan dengan cara mengatasi misinformasi dan disinformasi dengan pendekatan yang tidak biasa dalam situasi yang memang luar biasa. Maka kemudian lahirlah program Tular Nalar. Tular Nalar ini berarti menginfeksi orang-orang, siapapun kita ya, dengan cara berpikir yang kritis ketika kita menerima informasi dari berbagai pihak. Nah, sasaran kami pertama-tama adalah sekolah, tapi juga nanti akan meluas pada komunitas-komunitas lainnya. Kami mempersiapkan beberapa hal, mulai dari kurikulum sampai tools pembelajarannya. Kami harapkan bisa menjadi salah satu pendukung dari pembelajaran online yang berada di tengah kita saat ini. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah cara menularkan berpikir kritis ya, Tesanti. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya terkait tantangan. Ini sebenarnya tantangan yang dihadapi guru dalam memerangi misinformasi di sekolah dan komunitas mereka ini apa aja nih, Tesanti? Wah, ini kalau bicara soal tantangan ya Mas Ryan ya, banyak sebenarnya, tapi saya coba compile dalam beberapa poin saja. Yang paling utama adalah masalah kurikulum. Kurikulum literasi media itu sampai sekarang di Indonesia itu belum sepenuhnya berkembang. Ada sih pembelajaran tentang TIK, teknologi informasi dan komunikasi, tapi fokusnya masih lebih banyak pada bagaimana menggunakan media. Itu sangat penting tentu saja, tapi ketika dihadapkan pada situasi di mana kita berada dalam ekosistem informasi yang tidak sehat, nah tantangannya lain lagi. Nah, kurikulum literasi media kita juga masih sebatas dititipkan learning outcomes-nya pada berbagai mata pelajaran lainnya. Misalnya kalau kaitannya dengan informasi, bagaimana mengidentifikasi mana berita yang benar atau salah, kemudian dititipkan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satu contoh kasus yang kami temukan. Sebenarnya tentu saja tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi ketika kemudian guru yang harus menyampaikan itu tidak menyadari atau tidak melihat bagaimana kekhasan ataupun tujuan utama dari memberikan pembelajaran seputar identifikasi dari informasi valid atau tidak valid itu, maka jalurnya jadi bingung, mau masuk ke capaian pembelajaran yang mana ini? Apakah mata pelajaran yang utama atau pada muatan media literasinya gitu. Itu baru masalah yang general ya, belum lagi kalau kita bicara pada masalah yang sangat spesifik. Orang sudah tahu prinsip literasi media seperti apa, tapi ketika dihadapkan pada situasi real, ini ada bencana, kemudian ada simpang siur informasi. Kira-kira mana yang harus dipercayai? Bagaimana mengecek informasinya? Ini berada pada situasi pandemi. Banyak banget misinformasi yang terjadi. Ada orang yang mengaku-ngaku profesor, bisa menciptakan obat, vaksin dan sebagainya, bawa-bawa istilah-istilah medis yang hebat-hebat. Itu bisa dipercaya atau tidak? Nah, itu udah lain lagi kasusnya. Jadi bukan sekedar kita bicara tentang instrumen untuk memeriksa benar atau tidak, tapi lebih dalam lagi tentang bagaimana cara berpikir yang kritis. Nah, itu permasalahan dari kurikulum kita belum sepenuhnya berkembang sampai mencapai hal seperti itu. Masalah pertama. Kemudian ada masalah kedua. Masalah kedua adalah guru berada dalam situasi sekolah, dan sekolah itu adalah sumber dari informasi, sumber dari pengetahuan.
dalam situasi seperti sekarang, sekolah itu bukan sekedar menerima informasi saja, tapi juga menjadi tempat pertukaran disinformasi dan misinformasi alias hoax. Guru sebagai sumber informasi yang valid harus berhadapan atau berkompetisi dengan sumber informasi yang tidak valid, yang ternyata juga dipercayai oleh komunitas di sekolahnya. Ini masalah lain lagi yang dihadapi. Persoalan ketiga, ini persoalan yang terkait dengan para student atau para siswa. Siswa zaman sekarang beda dong dengan siswa zaman dulu gitu ya. Zaman saya masih sekolah, budayanya sudah beda, kemudian kebiasaan bermedianya juga sangat berbeda. Maka kemudian dibutuhkan pendekatan dan cara baru untuk menanamkan cara berpikir kritis kepada mereka. Nggak bisa pakai cara-cara yang lama. Ada hal-hal yang harus kita perhitungkan dan modifikasi pada tools-tools pembelajaran sehingga itu bisa diterima dan bisa menjadi kebiasaan mereka sehari-hari gitu. Nah, faktor keempat nih, yang terakhir, ini lebih pada faktor sosiopsikologis ya. Yang namanya selama ini kita beranggapan orang yang pendidikannya tinggi pasti dia tidak mudah termakan hoax atau misinformasi. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya ya sama aja sih. Yang namanya berpendidikan tinggi tidak kemudian senada atau kongruen atau kemudian otomatis jadi punya literasi yang tinggi. Nah, kondisi ini kita juga temukan di tengah sekolah, kampus ya, di tengah para akademisi, di mana para guru, pendidik juga menjadi salah satu dari korban atau bahkan target hoax dan pengedar hoax. Nah, situasi ini yang menurut kami menjadi tantangan yang luar biasa, Mas Ryan, ketika kita berhadapan dengan banyaknya misinformasi di sekitar kita yang kok nggak selesai-selesai sampai sekarang. Begitu. Berapa banyak nih guru yang akan dijangkau lewat inisiatif ini, Mas Helmi? Ya, Mas Rian. In total, Tulalaran itu berharap untuk menjangkau kurang lebih 5.500 guru di kurang lebih 23 kota di Indonesia. Nah, jadi in total kita akan gelar kelas daring gitu ya, kelas online itu lebih dari 100 kelas online. Nah, selain guru, tadi 5.500 guru, kita juga coba untuk program ini bisa berdampak pada kurang lebih 1.200 dosen, Mas, pengajar perguruan tinggi di 23 kota. Nah, dengan jumlah sebesar itu, ini saya kira juga tidak lepas ya dari dukungan pemerintah. Dalam halnya adalah Kemendikbud, kemudian Kementerian Agama, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga ada masyarakat juga yang mendukung program ini, ada Muhammadiyah dan juga Aspikom atau Asosiasi Program Studi Ilmu Komunikasi. Jadi dari sisi dampak kita berharap ini benar-benar bisa impactful dan bisa mensiasati situasi pandemi yang tentu banyak membatasi ya. Untuk Mbak Santi dan Juli, mungkin pertanyaan berikutnya, apa sebenarnya pesan utama yang ingin disampaikan melalui inisiatif Tular Nalar ini? Dan kenapa juga sangat penting untuk dikomunikasikan di sekolah? Ya, berkaca pada situasi kita saat ini yang namanya memerangi misinformasi dan disinformasi, hoax tidak bisa dianggap sebagai urusan yang biasa-biasa aja. Itu merupakan salah satu hal yang penting yang harus kita lakukan bersama-sama. Bersama-sama ya, tidak sendiri-sendiri. Dan sekolah merupakan sebuah tempat, sebuah wahana di mana sekolah memiliki kesempatan untuk mencetak sebanyak-banyaknya hoaxbuster atau agen yang bisa memberantas hoax atau misinformasi dan disinformasi. Ya. Juli ada pandangan? Ya, jadi menambah dari yang udah Mbak Santi sampaikan tadi, pesan yang ingin kami sampaikan juga adalah memiliki ketahanan diri terhadap misinformasi dan disinformasi merupakan modal penting dalam era digital seperti sekarang ini. Di mana kita nggak bisa membendung banjir informasi di dunia digital, jadi pertahanan diri kita memang harus kuat terhadap misinformasi dan disinformasi. Gimana cara menjangkau guru yang masih offline? Ini juga menjadi tantangan tersendiri gitu. Apalagi buat rekan-rekan pengajar, guru atau dosen yang juga tidak mengakses
memiliki kesulitan untuk mengakses internet. Apakah ada pendekatan spesifik terkait dengan permasalahan online dan offline ini ketika pada saat pandemik seperti sekarang? Mbak Santi mungkin? Ya, makasih Mas Ryan. Barusan pertanyaan yang diangkat oleh Mas Ryan itu pertanyaan yang sangat pertanyaan yang sangat realistis yang kita hadapi terkait dengan kesenjangan digital yang memang harus kita akui sangat besar terjadi di Indonesia. Online bukan satu-satunya opsi, karena kemudian ada berbagai opsi lain yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, siapa kemudian yang bisa support atau bisa mendukung pembelajaran jarak jauh tersebut? Banyak, memanfaatkan potensi di sekitar masyarakat. Apakah itu kelurahan, RT, RW bekerja sama gitu ya dengan pusat belajar masyarakat setempat untuk mengadakan kelas-kelas khusus, bisa seperti itu juga. Tapi yang saya ingin highlight dalam diskusi kita kali ini adalah bagaimana kemudian kami berusaha menjalin kerjasama dengan radio komunitas lewat wadah JRKI, Jaringan Radio Komunitas Indonesia. JRKI ini adalah salah satu penopang informasi masyarakat Indonesia yang berada di wilayah terpencil, kemudian juga berada di wilayah perbatasan. Tersebar di 18 chapter di seluruh provinsi di Indonesia, mengoperasikan lebih dari 200-an radio komunitas. Memang tidak begitu banyak terdengar ya, tapi karena kita selama ini kan lebih banyak berhadapan dengan radio komersial. Tapi justru radio komunitas ini adalah salah satu tulang punggung komunikasi di Indonesia, dan perannya semakin kelihatan penting banget sekarang ini. Nah, ternyata Mas Ryan, radio komunitas itu juga menjadi salah satu tulang punggung dari pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh kementerian. Mereka punya beberapa program, salah satunya misalnya adalah Sengkala, yang didedikasikan untuk membantu anak-anak yang tidak bisa mencapai internet, gitu. Nah, kita bekerja sama saat ini dengan radio komunitas, JRKI, dengan jangkauan ke-18 chapternya dan ke-200-an radionya, untuk juga menyelenggarakan kelas-kelas yang nanti akan mengedukasi publik lewat tular nalar. Doakan ya, Mas. Didoakan pasti. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih buat teman-teman semua. Tadi kan sempat dibicarakan terkait pentingnya kurikulum ya. Sebenarnya informasi apa sih yang akan dimasukkan ke dalam modul atau kurikulum tular nalar ini yang akan dibangun? Dan apakah misalnya nanti ada informasi atau sumber situs di mana teman-teman yang mungkin tidak dapat hadir secara virtual tapi ingin mengakses sumber informasi tersebut. Nah, nanti dari kurikulumnya ini akan ada 8 kompetensi yang meliputi mengenai accessing information, habis itu bagaimana caranya mendesain informasi, terus bagaimana caranya memverify informasi juga, lalu ada produksi dan komunikasi. Juga gimana caranya untuk sharing dan distribusi dari segala informasi yang ada di media sosial. Nah, untuk menunjang 8 kompetensi di dalam kurikulumnya ini, kita juga akan memproduksi 8 video yang akan memperkuat proses pembelajaran dari 8 kompetensi yang tadi ya. Jadi di tiap episodenya nanti kita akan memberikan pesan inti dan kompetensi yang berbeda dan berjenjang. Lalu kami juga akan bekerja sama dengan YouTuber sekaligus influencer juga dalam proses produksinya. Dan konsep videonya juga dibuat sangat ringan dan mudah untuk dipahami oleh semua kalangan yang tujuannya agar bisa memberikan hiburan yang mendidik. Nah, selain kita punya video juga, kita juga ada sebuah platform pembelajaran yang kami namakan Tular Nalar, seperti nama programnya sendiri, untuk semua kalangan masyarakat yang ingin belajar tentang literasi media dan digital untuk mengasah cara berpikir secara kritis dalam menerima informasi di dunia digital. Jadi platform pembelajaran ini akan berisi semua materi tentang literasi media dan digital yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan dapat di-download secara gratis. Terima kasih banyak rekan-rekan semua, Teh Santi, Mbak Juli, Mas Helmi. Lagi-lagi program peluncuran Tular Nalar ini tidak akan terjadi pada hari ini tanpa dukungan dari berbagai pihak. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman Mavindo, Ma'arif Institute, Love Frankie, dan juga Kementerian PMK. Dan
dari kami berharap bahwa program ini akan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam meningkatkan literasi digital dan kapasitas para pengajar di seluruh Indonesia agar lebih paham terkait bahayanya misinformasi dan disinformasi. Sekarang saya kembalikan kepada Jason untuk sesi Q&A berikutnya.